Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syaril Pasaribu, dengan NIM 0104211005. Di sini saya akan mempresentasikan isi materi saya tentang hadis, hadis metode tematik dan prinsip-prinsipnya yang diampu oleh dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Baik, tidak memperlama-lama, saya akan melanjutkan isi materi saya, yaitu tentang hadis. Pengertian hadis. Secara etimologi, hadis adalah kata benda, isim, dari kata al-tahdis, berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama, jadid atau baru, sebagai lawan dari kata qadim atau terdahulu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud dengan jadid adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Quran disebut wahyu yang matlu karena dibacakan oleh malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah wahyu yang ghair matlu sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, kabar yang berarti warta berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang kepada seseorang. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi, maka terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadis dengan ahli usul. Lanjut, hadis metode tematik. Hadis tematik atau maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata madu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf do, ain, berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-rafu atau mengangkat. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan. Metode maudhu'i hadis yaitu suatu metode penghimpun hadis-hadis sahih yang topik pembahasannya sama. Dengan demikian, hal-hal yang syubhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang muhkam. Hal-hal yang mutlak dapat dibatasi dengan hal-hal yang muqayyad, terikat, dan hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan oleh hal-hal yang bermakna khusus. Lanjut. Menurut Al-Parmawi, sebagaimana dikutip oleh Maizuddin dalam bukunya Metodologi Pemahaman Hadis, disebutkan bahwa metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan. Sedangkan pendekatan tematik maudhu'i adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tentu pembicaraan. Lanjut, adapun selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hadis tematik. Dalam kajian tematik ini setidaknya ada dua prinsip dasar, yaitu prinsip etis teologi dan prinsip kritis akademik. Prinsip dalam hal ini yaitu pola yang ditempuh atau dasar yang menjadi pijakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam prinsip etis teologi ada beberapa hal yang ditekankan. Yang pertama, mengenai pemosisian hadis sebagai ajaran sali likulli zaman wa makan. Konsep ini menjadi prinsip dasar dalam melakukan kajian hadis secara tematik. Yang kedua, adapun prinsip yang kedua yaitu keterbukaan. Apa ini keterbukaan? Yaitu sebuah dengan keilmuan lain-lainnya di luar keilmuan hadis. Lanjut, prinsip ketiga. Prinsip ketiga adalah kejujuran. Dalam proses penelitian atau pengkajian, seorang pengkaji harus bersifat jujur. Tidaklah seorang disebut ahli hadis kalau dia tidak mempunyai kepribadian kejujuran di dalam dirinya. Prinsip yang keempat dari prinsip dasar etis teologis adalah ketelatenan. Apa ini ketelatenan? Adalah
kajian hadis tematik, seorang pengkaji harus benar-benar telaten meneliti hadis. Karena dengan menggunakan tema yang sama akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Lanjut. Adapun prinsip dasar kritis akademis ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu objektif, di mana seseorang harus mempunyai proses kajian hadis yang dirinya harus mempunyai konsep di dalam dirinya. Yang kedua, prinsip metodologi. Yang ketiga, prinsip kontekstual atau realistis. Yang keempat, dasar kritis akademis. Yang terakhir adalah diferensiasi atau pembeda, yang berarti kesadaran bahwa hadis Nabi yang berkembang menjadi teks-teks tertulis dalam berbagai literatur akan muncul dengan karakteristiknya. Masuk selanjutnya materi tentang hadis ihsan. Dari sabda bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana alal kulli syai'in fa idza qatalatum fa ahsinu kitnatu wa idza jabahtum fa fasinu jabhata wal yuhidda ahadakum saparatahu wal yuri nabi hatatu." Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim nomor 195, bab perintah untuk berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh dan perintah untuk menajamkan pisau. Lanjut, yaitu hadis profesionalisme. Profesional ini sangat penting karena menduduki posisi penting kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang bekerja dengan profesional. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai jika seseorang dari kalian kerja, maka ia itqan atau profesional dalam pekerjaannya. Hadis riwayat Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anhu. Lanjut, hadis public relation. Dalam proses pelaksanaannya di lapangan, Rasulullah SAW tersenyum akan menampakkan wajah ceria saat berhadapan dengan lawan bicaranya. Gaya bicaranya sangat santun dan lemah lembut, jelas serta mudah dipahami. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada cepat, namun beliau berbicara dengan nada perlahan, dengan nada perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal bagi orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Lanjut, hadis kewajiban berdakwah. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi. Siapa melihat kemungkaran, hendaklah berusaha merubahnya. Ya, inilah materi yang terakhir. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkari dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Setidaknya dibagi dalam 3 pokok hal. Apabila melihat kejahatan atau kemungkaran, hendaknya mengubah dengan tangan. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka diamlah. Itu adalah selemah-lemah iman. Mungkin sekian isi materi saya. Saya Muhammad Syahril Pasaribu undur pamit. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.